Shalom, mujua-jua, man banta kerina kegalangan Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Pekan Kebaktin Keluarga kita, Wari Sipa Empatkan. So palingan kita ngalakan kata Tuhan, mari ras kita toto. Katakan bujur kami man bandu Tuhan, wari enda atan dengar kami bengketi Pekan Kebaktin Keluarga kami. Alu pengarapan, so pelanga kami ngorati karena katandu sampai tindu kami alu kesandu si badia. Karena kata banci yang kai kami dengan ngasup kami dalam kenca. Ebas gar Yesus kami artoto. Amin. Kekalangan Tuhan, Pekan Kebaktin Keluarganta berni si peempatkan. Ibuat ibas Filipi sada ayat 8-10 sada. Bagenda katana. Tuhu-tuhu tedah kal atengku nandangi kam kerina. Alu keleng ate sirahna ibas Yesus Kristus nari. Di bata saksingku maka kai siku katakan enda laguak. Pertotonku karena kam eme ertoto aku man di bata. Gelahar tambah namin keleng atendu. Janah rikut ras pemetah situ tuhu. Ras pengangkan si serta. Gelah ia tendu milisa. Apai si mahulina. Alu bage bersih kam pagi. Dengan laer pandangan ibas warina Kristus reh pedua kalikan. Guna ngadili kerina manusia. Gelundu pagi itambahi, alu biak si tuhu-tuhu mehuli, si enda Yesus Kristus ngencang ngasup menjadi kenca, eme guna muji dengan pehagakan di bata, secendam pengogenta. Temanta wari inda emkap ertambah namin keleng atendu. Kekalangan Tuhan ada dua hal yang akan membuat manusia akan selalu diingat di sepanjang masa. Yang pertama adalah jadilah orang yang paling baik atau jadilah orang yang paling jahat. Tentu ketika ini diajukan kepada kita, siapa yang dipilih kita? Selaku anak-anak Tuhan, pasti kita akan memilih menjadi orang yang paling baik. Enda ngatakan bahwa KIP silakukan kita, terkhusus ibas ngelakukan si mahuli, ulah tanggung-tanggungi. Tapi lakukanlah yang paling terbaik di antara yang baik dan semakin hari semakin menjadi terbaik. Tentu jikalau ini kita lakukan dalam kehidupan kita, lid sada pengharapan kini ulin tapi keleng ate kebaikan yang kita perlihatkan tidak hanya menjadi buah kini tekenta, tetapi juga bisa menginspirasi manusia di sepanjang kehidupan ini, di sepanjang masa. Kita bisa belajar dari dua tokoh yang luar biasa, Mother Teresa dan juga Hitler. Orang yang paling baik dan orang yang paling jahat. Yang akhirnya menjadi orang yang dikenang di sepanjang masa sampai pada saat ini. Engkai erkiteken lah tanggung-tanggungina. Maka selaku anak-anak Tuhan, singgong gejapkan karena keleng ate di bata. Itu pada bata alu gambar dan rupa Allah, mewarisi sifat-sifat Allah yang baik, yang sudah terlebih dahulu cidahkan keleng ate eman banta. Engko iajarkan di bata ugakin geluh keleng ate. Itu yang dikatakan dalam pembacaan kita yang pertama. Ugakin keleng ate sekalak bapa nandangi anakna. Laboli sekalak bapa nandangi anakna keleng ate tanggung-tanggung. Entah keleng ate gelah nangalo pepagi.
Tapi dia merasa bahwa itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh sekalak bapa nandangi anakna. Semaka anakna epi pagi subuk engkau jadi bapa bagi ka pagi cidah kena nandangi anak-anakna. Mewarisi sifat sikap hidup yang akan diteladani dan menginspirasi di sepanjang masa. Itulah yang diungkapkan Rasul Paulus dalam pembacaan kita Filipi sada ayat 8 se-10 sada. Pada waktu itu Rasul Paulus sedang berada dalam penjara. Tentu kita bisa merasakan bagaimanakah keadaan hidup di dalam penjara yang penuh dengan keterbatasan. Dan mungkin saja kebebasan erbahasa ceda ate aru ate dalam kesedihan. Tapi ada satu kekuatan yang dirasakan oleh Paulus pada waktu itu. Dan dia merasa bahwa apa yang dia terima pada waktu itu adalah cara Allah guna pegegehi ia. Emkap uga perpulungan Filipi ermediate nandangi kegeluhan Rasul Paulus. Mengirimkan keperluan Rasul Paulus. Kepedulian mereka menjadi kekuatan bagi Rasul Paulus guna ngalahkan situasi si sulit. Dan selain daripada itu, Rasul Paulus juga mampu merasakan lias ati di bata erdahin teridah arah uga keleng ate perpulungan Filipi nandangi ia. Jadi dia merasa bahwa dia melihat kasih Tuhan itu keleng ati di bata arah kerina kiniulin perpulungan ibas kuta Filipi. Dan itu menjadi sebuah ingat-ingatan yang cukup indah. Ingat-ingatan simbages ibas kegeluhan Rasul Paulus. Makana nina ibas ayat telur seayat pepitukan. Bagi iidah kita. Ibas ayat si pewaluhkan katana. Kuingat kam rusur. Kuingat kam lalap. Maka tupung kam kuingat meriah kuakap. Tuhu tedah kalatiku. Kebaikan peturah keteduhan ate. Kekelengan peturah keteduhan ate. Ibas Rasul Paulus nandangi perpulungan Filipi. Makana ibas ingatan nasim bagas. Karena kebaikan yang diperlihatkan oleh perpulungan Filipi. Bagaimana keteduhan ate nandangi perpulungan ertoto iya. Gelana perpulungan bahaci tetap ngeluh ibas pengajaran si mahuli. Tambah-tambahna keleng atendu. Turah ibas pengangkan si serta bagi pemetoh si tuhu-tuhu. Dan semakin hari menjadi semakin baik. Mampu memilih yang terbaik. Si mahulina tengah-tengah kegeluhan indah. Hidup dalam kesetiaan sedibata pagi pedua kalikan guna ngadili kerina manusia. Tapi Tuhan menemukan engkau tetap menjadi orang yang setia. Orang yang baik. Orang yang semakin hari semakin ditambahkan biak-biak si mahuli di tengah-tengah kegeluhannya. Menarik bahwa Rasul Paulus berharap perpulungan Filipi ini bisa menjadi ikon, bisa menjadi inspirasi. Man kerina kalak, ibas kiniulin si icidah kena. Sebagai bukti mereka hidup dalam sebuah pengajaran yang benar. Dan bisa menginspirasi orang lain juga. Bisa menjadi baik sama seperti mereka. Bukankah kebaikan itu juga sama seperti virus yang bisa menular kepada siapa saja. Tentu ketika kita melihat orang yang baik, kita terinspirasi atas apa yang dia perlihatkan. Dan kita juga berusaha menjadi orang yang baik. Maka Rasul Paulus ada pengharapan perpulungan ada tambah-tambah keleng Athena. Tentu seturut dengan perikop pembacaan kita hari ini. Kita juga disadarkan
bahwa biak engkelengi pasti butuh pengorbanan. Bagi pasti ngalakan berbagai tantangan. Tapi labo berarti bahwa kita ngadi untuk menjadi orang yang berusaha menjadi yang terbaik setiap hari. Terbaik dari hari ke hari. Jangan keleng atenta situduhkan kita man kalak seban. Dimulai dari uga kita kelengi dirinta lebih. Keleng atenta dirinta adalah wujud kita juga belajar mengasihi orang lain. Terusus ibas konteks si terjadi pasal kenduri enda pandemi COVID. Bukankah keleng atenta nandangi dirinta juga adalah keleng atenta nandangi kalak. Dengan gerakan masyarakat pakai masker. Ketika kita memakai masker itu adalah wujud keleng atenta nandangi dirinta. Jangan wujud keleng atin tanandangi kalak istibas keleweta. Hanya dengan hal yang kecil. Tentunya kekelengan Tuhan. Arah perikop pembacaan tawari indah arlajar kita tentang dua hal. Yang pertama adalah keleng ate harus diperlihatkan secara nyata. Bukan hanya sebuah perkataan. Tetapi keleng ate adalah sebuah perbuatan yang nyata. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mempeturah biak saling mediate, paling tidak dengan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan kiranya itu menjadi gambaran rupa Allah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Erlajar kita, geluhkan kegeluhan ta, arah setiap biak-biak yang baik yang Tuhan wariskan kepada kita. Yang adalah ciptaannya yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya. Tuhan si masuk-masuk kita, si pengasup kita, guna dalam kenca. Artoto kita. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan. Nggok yalokan kami katandu. Siningetkan man kami. Bagaimana kami selalu memproses diri kami. Untuk semakin setia. Semakin luar biasa, semakin baik, semaka keleng ati kami Tuhan ertambahna tetap hari. Dalam sebuah pengharapan, apa yang kami lakukan, mencedahkan keleng ati, tengah-tengah geluh kami nadangi diri kami bagi penandangi kalak sibas kelewat kami. Tidak hanya sebagai respon yang kami perlihatkan, sebagai rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Tapi ada sebuah pengharapan, hidup kami menjadi kesaksian. Dan kiranya apa yang kami lakukan bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kami. Endang pemindon kami Tuhan. Ajar rindu kami guna dalam kenca. Ibas gar Yesus kami ertoto. Amin.